STHI, MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kelas 3 2022 di LPTK IAIN Kediri tahun 2022. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka UPIN lokasi kelas 7 di MTS NU Sultan Agung Dairejo Prigen Pasuruan. Tema yang akan saya bawakan adalah kekuasaan dan rahmat Allah. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pelajaran Al-Qur'an Hadis. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kalian semua kelengkapannya, seragamnya. Ya, kamu kemana sepatumu? Oh iya, musim hujan ya. Jadi yang lain sudah rapi dan sudah bersih. Dan sekarang Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian. Apakah sekarang hadir semua? Baik ya. Aurel Eka Nur Fadiansyah. Ada ya. Dini Arianti. Ya. Diva Aura. Ada ya. Farhan Ramadan. Ada ya. Nur Muhammad Rauf. Satria Ramadhani. Cecil. Iya. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Jadi selain orang tua yang mengingatkan kalian, guru juga selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Baik. Sebelum memulai pelajaran yang sekarang, kita flashback ke pelajaran kemarin. Sebelum ini ya. Yaitu tentang Al-Quran dulu. Yang dulu. Jadi kan ayat pertama yang turun itu surah apa? Ayat yang pertama. Al-Alaq. Ya, 1 sampai 5 ayat itu kan. Terus waktu turunnya. Syahrul Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus proses turunnya masih ingat? Jadi yang pertama dari Lauh Mahfuz, terus ke Baitul Izzah atau langit, terus langit bumi ya, langit di atas kita, terus turun ke bumi ke Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Nah itu pelajaran kita yang kemarin, dan sekarang kita masuk ke kekuasaan dan rahmat Allah. Jadi ini sebelum masuk kalian harus mengisi pretest dulu ya. Pretest dulu di sini sudah saya bagi di Linktree ya. Di Linktree. Jadi diperiksa di HP kamu, uji kompetensi bab 2. Jadi itu sebagai pendahuluan, dan ini harus dimulai dengan menghafalkan ya, menghafalkan ayat-ayat berikut, yaitu Al-Quran surah Asy-Syams. Kita baca sama-sama ya. Quran surah Asy-Syams 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sampai situ ya. Jadi itu
sumber yang pertama kita bahas dan selanjutnya yaitu meyakini kekuasaan Allah yang ada di surah Ali Imran ayat 26. Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu ayat tentang kekuasaan Allah. Dan selanjutnya adalah hadis Nabi yang berbunyi, ini hadis qudsi ya. Inna rahmati ghalabat ghadabi, rawahul Bukhari. Itu potongan dari hadis itu, yang lengkapnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Intinya bahwa firman Allah ya, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Baik kan anak? Jadi saya harap kalian mengerjakan ini, membaca ini ya di link tree kalian dan menjawab dengan uraian. Jadi itu kita akan diskusikan setelah ini. Sesudah kalian menjawabnya dan saya tahu apa hasil jawaban kalian ya. Jadi itu ya, silakan dibuka link tree-nya. Jadi nanti materi-materi bisa kalian dibuka di situ di link tree, dan untuk ujian yang lain ya, tes yang lain, tes kecakapan kalian dalam materi itu ada di Quizzes dan sisanya ada di Google Form. Dan sumber yang lain akan saya bagi nanti di grup WhatsApp ya. Jadi itu adalah tambahan bagi materi yang akan kalian pelajari. Baik ya. Jadi kita akan bahas detail satu-satu dari tema kita, yaitu kekuasaan dan rahmat Allah. Allah Maha Kuasa. Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Malikal mulki. Malikal mulki. Tu'til mulka. Tu'til mulka man tasya. Tasya. Tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tuzillu man tasya. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Jadi nanti untuk memahami lebih dekat kepada makna perkata ya, kamu harus menggarisnya seperti ini di buku LKS kamu ya. Jadi masing-masing kata ini diberikan maknanya sendiri-sendiri ya. Qul, katakanlah. Katakanlah. Katakanlah kamu ya, kamu ini yang disuruh
Allahumma ya Allah, pakai Latin ya. Ya Allah, Malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tukti, engkau memberikan. Engkau akan memberikan, ya. Ini fi'il mudhari ya. Jadi untuk yang akan datang, engkau akan memberikan al-mulkah, kekuasaan. Ya, kekuasaan. Man, pada orang. Orang tasya'u, yang engkau kehendaki. Nanti saya hapus ini ya. Saya hapus, saya tanya nanti artinya. Jadi perhatikan dulu, atau di buku kamu ditulis. Wa tanzi'u, dan engkau akan mencabut ya. Mencabut. Naza itu nyawa mau dicabut itu, mencabut. Naza dari tanzi'u. Al-mulkah wa tanzi'u, dan engkau mencabut al-mulkah, apa tadi? Kekuasaan. Kekuasaan, mimman, dari orang. Dari orang, tasya'u, yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau memuliakan. Man, orang. Tasya, yang engkau kehendaki. Wa tudzillu, dan engkau menghinakan. Man, orang. Orang tasya, yang engkau kehendaki. Biyadika, di dalam genggamanmu. Biyadika, dengan ya, dalam genggamanmu. Atau tanganmu ini ya, kan tangan. Genggamanmu. Ini bukan tangan sebagai makna perkata ya. Biyadika, di dalam genggamanmu, Allah itu al-khair, kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, ada qadirnya ini, ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, ini tentang kekuasaan dan rahmat Allah ya. Jadi dang panjang ini ya menunjukkan bahwa intinya kekuasaan itu ada di genggaman Allah. Allah bisa memberikan kepada orang yang dikehendaki. Orang bisa menjadi raja, orang bisa menjadi presiden, bisa menjadi lurah, bisa menjadi juara kelas, itu karena kekuasaan Allah yang diberikan ke dia. Ya. Dan Allah juga bisa menariknya kekuasaan itu ya. Misalnya dia melakukan kesalahan sehingga kekuasaannya diambil oleh Allah. Tapi jarang ya, misalnya tapi ada saja pemecatan. Kan kalian pernah dengar di berita ada polisi itu kan memiliki kekuasaan. Ada kan polisi nakal misalnya ingin uang, dia tinggal ke jalan, nangkap orang yang nggak pakai helm. Itu kan punya kekuasaan. Nah, itu bisa ditarik oleh Allah. Misalnya dia terlibat kasus. Maka itu Allah yang berkuasa atas dia. Melalui kecerobohan dia sendiri. Nah, di tangan Allah itu segala kebaikan, sungguhnya dia maha kuasa. Jadi Allah memiliki kuasa untuk menghinakan, memuliakan seseorang. Itu ya. Itu di sini, ayat di sini.
Mudah memahaminya? Bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kekuasaan itu ada di tangan Allah. Allah bisa memberikan, bisa menarik kekuasaan itu dari seseorang. Nah, itu dari ayat ini, dari sumber yang pertama. Terus yang kedua, yang di hadis itu ya, di hadis Nabi, inna rahmati sabakot ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, inna rahmati sabakot atau ghalabat ya. Ada dua itu, dua lafaz ya. Ghalabat ghadabi. Sesungguhnya inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya rahmatku, ghalabat mengalahkan ghadabi murkaku. Ya, jadi rahmat mengalahkan murka itu maksudnya gimana? Ini kan gini, kalau misalnya ada orang yang membunuh, apalagi dengan perencanaan yang matang seperti kasus Ferdi Sambo, ya kan? Nah, dia kan merencanakan pembunuhan yang sempurna, tapi akhirnya kan tetap terbuka. Allah yang membuka, ya dengan cara apa saja. Ya, dia kan berhak atas ghadab dari Allah, murkaku. Jadi dia pasti akan mendapatkan balasan. Inna rahmati, tentang rahmat Allah ini apakah masuk kepada orang pembunuh, itu ada hukum yang lain ya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seseorang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja. Ini sama-sama non muslim ya, yang dibunuh dan pembunuh. Maka itu ada balasannya sendiri. Inna rahmati ini terkait dalam hadis, dalam sumber yang lain itu kan. Jadi siapa yang putus asa dari rahmatku, tidak bertaubat, tidak mengakui kesalahannya, tidak memperbaiki perbuatannya, maka dia tetap mendapatkan murka. Kalau dia bertaubat, maka rahmat Allah yang akan mengalahkan dosanya. Gitu ya. Jadi ini pembuka dari materi saya, dan untuk tugas yang lain, kamu kalau sudah memahami perkata ini dengan baik, maka poin-poin selanjutnya akan menjadi mudah di situ. Ya. Gitu ya. Baik, sekarang ini kan dibagi 3 tadi ya yang kita baca. Yang belum kita baca adalah, yang kita bahas adalah al-lail ya. Al-lail itu yang inti di mana? Yang maksudnya yang terkait dengan tema kita tentang kekuasaan dan rahmat Allah ya. Jadi wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi jiwa itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, sudah sempurna. Jadi di dalam jiwa ada unsur apa? Kejahatan. Ada unsur sebaliknya, ketakwaan. Ada unsur jahat, ada unsur takwanya. Gak moro jahat. Kan ada kamu penjahat itu masih bisa baik kepada temannya, ya kan? Gak moro-moro. Semua orang digasak. Itu ada unsur memang. Sesungguhnya beruntung orang yang menyejukkannya. Qad aflahah man zakkaha. Beruntung orang yang menyejukkannya dan orang yang rugi, orang yang mengotorinya, orang yang sungguh rugi. Wa qad khaba man dassaha. Nah itu. Jadi demikian sebagai permulaan ya. Dan ini saya ingin kalian membicarakan ini, mendiskusikan bersama temannya. Yang pertama dari kelompok siapa tadi ya? Aurel ya yang pertama tadi. Oh Satria yang pertama yang membahas qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, tentang kekuasaan ya tadi ya. Tentang kekuasaan, coba bicarakan dengan teman kelompokmu itu. Bertiga, yang di belakang bertiga itu ke sana kamu.
Cecil ke sana. Terus ini sudah bertiga ini kan. Ke sana Cecil. Ini sudah berempat. Kamu membahas yang ini. Rahmat ya. Yang inna rahmati ghalabat ghadabi. Dan selanjutnya kamu yang membahas tentang asyams tadi. Wasyamsi waduhaha. Dan silakan bicarakan, bergabung, didiskusikan. Nanti pertanyaannya diajukan ya. Bicarakan itu. Jadi nanti kalian kan membaca dan mendengarkan dari pembukaan saya, akan ketemu pertanyaan apa nanti untuk diajukan dan kita bahas di sini. Silakan Satria, mewakili dari kelompok 1. Pertanyaan kamu apa? Atau Cecil atau Atul? Silakan. Iya, maksudnya gini, mungkin gini maksudnya kamu ya. Kan ini Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan Allah juga yang menarik kekuasaan. Apakah Pak Jokowi itu yang menarik kekuasaannya nanti Allah juga? Gitu maksudnya. Apakah tidak karena habis masa jabatannya yang menurunkan dia dari kekuasaan? Gitu kan? Allah caranya bagaimana? Ya, cara Allah itu menarik kekuasaan itu dengan keikutsertaan orang lain. Jadi Allah bukan tiba-tiba seperti memberi kamu makan, ya kan? Kamu mendapatkan makanan tidak tiba-tiba dari langit, tapi melalui proses dari kasih sayang orang tua kamu yang mencari nafkah untuk menghidupi kalian. Nah, sama kekuasaan Pak Jokowi itu Allah yang menarik melalui undang-undang itu. Jadi dibuat undang-undang yang mengakhiri masa kekuasaan Pak Jokowi sampai 2 periode dan kekuasaan Pak Jokowi akan ditarik oleh Allah dengan waktu itu. Itu maksudnya ya. Jadi sama itu maksudnya kita kalau belajar maka akan pintar. Itu juga proses, tidak tiba-tiba pintar dari Allah. Begitu ya kan? Aku iso oleh 100. Kan tidak mungkin. Kecuali kamu nyari di Google jawabannya. Nah, itu maksudnya ya. Kalau yang lain ini mana tadi yang punya? Kamu ya? Baik, kamu silakan. Apakah kalau manusia berdosa atau tidak mendapatkan balasannya? Oh iya, ya ini agak sulit ya. Jadi maksudnya kan saya menjelaskan tadi apakah seperti yang jahat itu yang berdosa apakah tidak dibalas. Ini kan mengurangi keadilan Allah berarti, ya kan? Tidak adil ini. Yang jahat kepada saya itu tidak saya maafkan kok, tetap mendapatkan rahmat Allah. Jadi itu ada hitung-hitungannya sendiri. Makanya kalau meminta ampun kepada Allah itu semua dosa itu diampuni kecuali syirik, ya. Kecuali menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Termasuk wallahu a'lam seperti pembunuhan, apakah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah? Soalnya keterkaitannya banyak kan, pembunuhan itu kan. Yang disakiti misalnya, na'udzubillah, misalnya kakek kamu dibunuh seseorang, kamu kan nggak terima. Orang itu harus mendapatkan ghadab, mendapatkan murka dari Allah. Kamu kan tidak bisa membalas secara pribadi, maka Allah yang akan membalasnya. Jadi itu ya, rahmat Allah itu
terbatas kepada kehendak Allah sendiri. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Kita tidak tahu, sehingga kita harus berhati-hati dalam berbuat. Dalam hidup ini harus berhati-hati, tidak mudah melakukan dosa. Jadi seperti itu ya. Baik. Jadi saya kira untuk hari ini kita cukup ya. Jadi saya akan melihat hasil kerja kalian di form ini. Di form ini ya. Dan nanti ini akan dipindah. Ini petunjuk di Linktree, tapi jawabannya di kertas nanti. Ya. Saya ingin kalian hafalkan ayat-ayat berikut ini ya. Al-Quran surah Syams surah nomor 91 ayat 1 sampai 10. Dan Qulillahumma malikal mulki tadi di atas itu. Terus riwayat Muslim. Kalau ini hafal semua ya. Sama-sama coba sekarang. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sudah hafal semua. Kalau ini, yang ini agak panjang. Tapi Asyams insya Allah sudah hafal semua. Dan itu belum selesai karena ada pemahaman-pemahaman yang perlu digali ya. Ini Pak Mahmud dipanggil sebagai saksi atas perkara pencurian dengan kekerasan. Sebelum menyampaikan kesaksiannya, beliau diharuskan bersumpah demi Allah sesuai ajaran Islam. Sebagaimana saksi-saksi lainnya. Hal itu dilakukan agar para saksi menyampaikan kesaksiannya dengan sebenarnya, jujur, tidak berbohong dan apa adanya. Di awal Al-Quran surah Asy-Syams 1-7 Allah bersumpah demi ciptaannya matahari, bulan, siang, malam, dan lain-lain. Apakah sama alasan dan jutaan sumpah yang dilakukan Allah dengan sumpah para saksi di atas? Sumpah Allah. Nah itu nanti jawabannya, gak usah dibagi di sini. Kalian, saya ingin tahu jawabannya dengan yang di bawahnya ya, soal-soal yang lain, dan ini ada refleksi, iya dan tidak pilihannya ya. Iya dan tidak, dicentang dengan dicentang. Dan sampai 10, jika menjawab tidak lebih dari 3 pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali materi tersebut. Dalam buku, artinya kalian salah ya. Jadi seperti itu. Baik ya. Jadi saya ingin mengakhiri pertemuan ini, dan sebelum itu saya ingin mendengarkan refleksi atau kesan kalian dari pertemuan kali ini, apa yang baik dan apa yang harus diperbaiki. Siapa yang berikan kesan? Oh ya, kamu, silakan Farhan. Dengan dapat belajar seperti ini, saya bisa memahami hadis yang menjelaskan apa. Tapi kalau berusul, bagaimana kalau misalnya saya tidak terlalu banyak dan ini soalnya sama, tapi formanya pada tidak bertemu. Iya. Ya ini, ya saya tujuannya saya bikin platform macam-macam ya. Ada Linktree, ada Quizzes, ada Google Form, itu juga ada kertas itu untuk kalian mengulang-ulang ya. Sama pertanyaannya mirip ya, tapi biar kalian nanti pertanyaan yang sama tidak bingung, masih bingung. Karena kalau sekali pengetahuan bisa lupa lagi nanti. Jadi saya maunya seperti itu, tapi mungkin akan saya kurangi pertanyaan yang sama nanti. Ya. Terima kasih ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin salah seorang dari kalian menutup dengan doa, memimpin doa. Silakan, siapa? Cecil ya, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi